Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan kita mengkaji banyak hal yang telah Allah turunkan baik dari ayat-ayatnya dari Al-Quran maupun dan akan membawa kerusakan bila kita tidak mengilmuinya. Jadi segala sesuatu harus ada dasarnya dari keilmuan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Baqarah ayat 183 yang tadi disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Jadi di bulan yang menginjak insya Allah mungkin mulai nanti malam tarawih ya, besoknya sudah melakukan puasa siam Ramadan, maka kita wajib mempelajari masalah apa itu puasa. Tapi kita akan membahas dari sisi yang lain. Kalau dari para ustadz dan yang lainnya itu akan membahas dari sisi fikih ataupun dari sisi-sisi hukumnya. Namun kita akan membahas dari sisi yang lain karena Allah Subhanahu wa taala di ayat bawahnya itu mengatakan ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin faidah min ayamin ukhra, yaitu beberapa hari tertentu. Dalam artian kewajiban puasa ini tidak terus menerus selama 1 tahun, tapi diwajibkan atas kita itu pada hari-hari tertentu dalam 1 bulan. Maka barang siapa di antara kalian itu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak puasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tinggalkan di hari-hari yang tidak puasa. Di antara ayat ini disebutkan di antara orang-orang yang sakit. Kita nggak akan bahas masalah orang-orang yang dalam safar. Karena puasa itu akan terkait dengan siapa sebenarnya orang-orang yang kondisinya sakit tapi masih puasa, dan kondisinya orang itu tidak boleh puasa dan dianggap itu sakit. Ini yang penting. Karena ada kalanya orang itu menganggap wah saya sedang pusing, saya nggak puasa ini itu. Tunggu dulu, apakah dia menganggap sakitnya itu serius atau tidak? Itu harus ditinjau dari sisi masalah ilmu kesehatan. Jadi tidak bisa serta-merta kalau mengatakan saya tidak bisa puasa karena alasan sakit, itu tidak bisa seperti itu. Atau ada orang mengatakan saya kuat puasa, tapi ditinjau dari segi ilmu kesehatan dia pada posisi lemah, dan itu akan memperlemah ketika orang itu menjalankan kewajiban puasa. Dan ini penting sekali. Kalau kita melihat hikmah dari puasa itu banyak sekali hikmah-hikmahnya. Bahkan bukan dari zaman sekarang, dari orang-orang sebelumnya, dari para nabi-nabi dahulu itu juga diwajibkan puasa. Umat-umat terdahulu diwajibkan puasa. Bahkan kalau kita melihat lagi
umat-umat terdahulu, dan baik itu dari golongan manapun, sekarang ini menjadi agama yang lain pun, itu juga ada puasanya. Yahudi ada puasanya, Nasara ada puasanya, Hindu, Buddha ada puasanya, bahkan beberapa aliran yang lain itu menjalankan puasa. Bahkan puasa itu dipakai untuk sebuah ritual tertentu. Karena apa? Puasa ternyata itu memiliki sebuah keagungan. Jadi dari sisi psikologis itu luar biasa. Dari sisi jasmania, faedahnya dari sisi jasmania itu juga luar biasa. Jadi ketika seseorang itu puasa dan tidak puasa, maka dia harus melihat harus ada garisnya dulu, garis aturannya dulu. Mungkin ada 9 golongan yang tidak wajib puasa. Anak-anak siapa yang hafal? Yang nggak wajib puasa siapa aja? Sebutkan. Yang tidak wajib puasa. Ini tanya Ustadznya. Ustadz, yang tidak wajib puasa, Ustadz. Golongan yang tidak wajib puasa. Siapa? Orang sakit. Golongan yang tidak wajib puasa. Saya mau tanya malah lari. Ada beberapa golongan yang tidak wajib puasa Ramadan. Misalnya yang belum balik, ya jelas. Kemudian orang yang gila, hilang akal, orang yang sakit. Nah ini nanti kita pembahasannya masalah orang yang sakit. Orang yang sakit yang tidak wajib itu puasa itu yang bagaimana dulu? Nah, itu. Kemudian orang tua yang lemah. Kemudian orang safar. Terus apa lagi? Siapa lagi? Wanita haid. Siapa lagi? Menyusui. Sama satu lagi? Nifas haid, itu jadi satu. Ibu hamil. Jadi di antara golongan orang yang tidak diwajibkan puasa Ramadan adalah diulangi, mungkin anak-anak diingat-ingat. Pertama itu belum balik. Yang kedua hilang akalnya. Yang ketiga orang sakit. Keempat terlalu cepat. Pertama belum balik. Kedua hilang akalnya. Ketiga orang sakit. Ya nanti ini tanda kutip orang sakit yang bagaimana. Kemudian yang keempat orang tua yang lemah, renta. Kemudian orang dalam keadaan safar. Kemudian perempuan yang haid nifas. Kemudian lagi ibu hamil. Kemudian lagi ibu menyusui. Nanti itu ada penjelasannya, hikmah-hikmahnya kenapa wanita haid itu tidak wajib puasa. Itu kan kebanyakan kan nggak tahu kenapa kok wanita. Padahal itu hubungannya apa gitu loh, najisnya dengan puasa kan itu. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Kalau dikatakan ya dalilnya seperti itu, ya kita betul ya dalilnya seperti itu. Kita yakin. Tapi pasti ada hikmah di balik itu gitu loh. Kenapa ibu hamil, ibu menyusui itu juga tidak wajib puasa. Jadi ketika orang berpuasa itu akan kita lihat bagaimana posisi orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau kita itu melihat orang yang berpuasa, sebenarnya orang yang berpuasa itu membakar
nutrisi dari makanan, khususnya itu karbohidrat dan gula. Jadi kalau kita itu mendapatkan nutrisi, fungsi keseharian, kita dapatkan itu dengan membakar karbohidrat dan gula. Jadi ketika makanan, karbohidrat dan gula itu tidak kita bakar, ketika kita itu beraktivitas, maka akan disimpan sebagai lemak. Nah, itu. Kita akan mendapatkan makanan dari karbohidrat dan gula. Energi itu akan muncul ketika ada pembakaran. Yang dibakar tadi apa? Karbohidrat sama gula. Seandainya itu tidak dibakar, maka disimpan menjadi cadangan energi. Cadangan makanan kemudian disimpan untuk cadangan energi. Wujudnya adalah lemak. Jadi ketika kita puasa, sebenarnya kita akan membakar sisa. Yang kita bakar apa? Sisa makanan yang kita simpan. Itu keseimbangan. Jadi kita bayangkan aja kita itu produksi dalam sebuah pabrik. Kemudian produksi itu tiap hari kita keluarkan. Kemudian yang tidak kita keluarkan, tidak kita distribusikan, kita simpan di gudang. Seandainya itu mesin itu tiap hari bekerja, maka yang didistribusikan itu misalnya produksinya 100, yang didistribusikan itu 50, sisanya ada berapa? 50. Tiap hari menumpuk 50. Sehari 50, sehari 50 gitu. Sampai mungkin 11 bulan. Nah, sebelum datangnya Ramadan. Atau bulanan itu harus, atau mingguan itu harusnya kita sudah membuangnya. Jadi kalau kita buang mingguan, yaitu tiap sepekan itu 2 kali, yaitu Senin sama Kamis. Itu kalau kita jarang melakukan, maka kita lakukan itu sebulan sekali, itu 3 hari berturut-turut. Jadi kalau 1 pekan itu buangnya 3 hari sekali. Jadi yang di dalam gudang itu biar tidak terjadi pembusukan, biar tidak terjadi ada sisa makanan yang akan menjadi masalah. Ini baru kita bahas masalah lemak. Disinilah fungsi kita itu sudah dikasih rambu-rambu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu dikasih sebuah contoh, puasa kan gitu. Rasulullah juga mencontohkan untuk puasa. Jadi diistirahatkan organnya itu. Jadi mesinnya diistirahatkan, sisa-sisa produksi yang tidak sempat didistribusikan didistribusikan. Belum sempat dibakar dibakar untuk energi. Jadi biar itu tidak terjadi pembusukan. Nanti kalau lemak itu terjadi penumpukan terlalu lama di dalam tubuh kita, itu akan mengundang banyak penyakit. Lemak itu wujudnya nanti ada lemak yang tipenya itu kalau kita di pengobatan itu namanya dahak gitu. Lemak itu bagian dari dahak atau cairan tubuh. Itu wujudnya bisa dingin atau wujudnya itu bisa lembab, atau lembab dingin atau lembab panas. Nanti kalau itu menghambat ke sebuah sistem tubuh kita, maka itu akan menjadikan itu penyakit itu akan berdatangan. Ya, kita ini ya sudah mulai gemuk-gemuk di sini, berhati-hati ya. Termasuk yang di sini maksudnya. Kelebihan lemak. Nanti kenapa kelebihan lemak itu karena salah satunya yaitu makanan-makanan yang tidak terbakar. Sudah makan tapi tidak ada olahraga. Sudah makan tapi tidak terbakar menjadi energi. Maka sisanya itu akan numpuk terus
dan itu akan menghambat kinerja yang lain. Artinya nanti di gudangnya, misalnya gudangnya darah itu akan terhambat karena itu akan tercampur antara produksi yang baru dengan produksi yang lama. Produksi yang lama nanti akan jadi kolesterol kalau kita katakan gitu, lemaknya itu menghambat. Nanti itu pengaruh langsung bisa ke jantung, jadi plak, nanti ada tersumbat posisinya, atau nanti kalau sudah terjadi mempengaruhi ke gudangnya menjadi produksi berlebihan di kolesterolnya, menjadi batu empedu, itu masih banyak yang lain lagi. Maka dari hikmah puasa ini mesin itu diistirahatkan sejenak. Jadi sepekan itu ada 2 kali. Jadi pembersihannya itu nanti secara bertahap. Nanti ada beberapa zat itu seperti tugasnya itu seperti kalau di luar itu seperti DPU, tukang nyapu. Di usus kita, di lambung kita itu setiap 90 menit itu ada jenis bakteri tertentu itu tukang bersih-bersih. Jadi ketika kita itu makan, sudah makan gitu ya, nanti selang 90 menit sisanya ini dibersihkan oleh bakteri. Cuman kadangkala itu kita tumbuki terus, kita tumbuk sehingga efeknya apa? Bakteri itu kelelahan. Ya, maka ketika sudah ada kelelahan, ya yang ngotor itu ya diistirahatkan dulu kan itu. Artinya apa? Makannya diistirahatkan dulu. Asupan bakterinya nanti dikuatkan ketika berbuka puasa. Itu nanti kita bahas. Jadi sangat penting sekali. Karena ketika kita itu memperoleh energi, kita itu bisa menjalankan otot, gerak tubuh kita, kemudian akan mempengaruhi sistem emosional kita, mempengaruhi pikiran kita, dan akan lebih menjernihkan tentang nilai-nilai spiritual kita. Jadi apa yang kita makan, sebagaimana ada kaidah di TCM itu dikatakan, kita itu apa yang kita makan, gitu kan itu. Kalau yang kita makan itu segera terdistribusikan, berarti kinerja lambung sama limpa itu bagus. Tapi ketika kita simpan, berarti ada sesuatu yang bermasalah, yaitu apakah kinerja lambung sama limpa itu menjadi lelet, artinya tidak bergerak secara cepat, sehingga kurang panas, sarinya kurang bagus, sehingga terjadi banyak kelembapan, atau ususnya, mikrobioma tubuh di usus itu terjadi masalah, kekurangan pengolah, maka apa? Ya kita perlambat. Salah satunya perlambat yaitu dengan puasa. Jadi ini penting sekali. Jadi ketika kita itu berpuasa, energi-energi cadangan yang disimpan, terutama lemak tadi, itu perlahan-lahan akan dilepaskan untuk menjadi kekuatan tubuh kita. Tapi nanti ada pergolakan di awal. Biasanya awal-awal puasa yang dirasakan apa? Lemas, apalagi pusing, betul, apalagi apalagi. Jadi di awal-awal ketika terjadi pengosongan di awal ini, asam lambung itu ada makanan dan tidak ada makanan, dia akan mencari jalan untuk keluar. Jadi ketika tidak ada makanan yang dicerna, asam lambung tetap produksi atau tidak? Tetap produksi.
ketika produk di sini itu akan naik. Lah, ketika akan naik ini akan ada gas-gas yang mempengaruhi ke sistem pernapasan atas, kemudian akan mengganggu badan itu tampak eh, lemas, pusing, kemudian ada sedikit rasa mual, mau muntah, ada rasa demam atau meriang gitu. Itu di awal-awal saja. Karena apa? Posisi lambung ketika awal puasa itu ada shock, ya, ada shocknya. Dan shocknya di sini itu tidak akan lama. Biasanya itu pada awal-awal pagi hari itu ada shock sebentar. Nanti kalau bisa bertahan, keringat dinginnya sudah keluar-keluar gitu, nanti hilang sendiri. Pusingnya juga akan hilang sendiri. Karena posisi apa, kalau sudah stabil, posisi mindset itu akan mempengaruhi sistem lambung. Ketika mempengaruhi sistem lambung, dia akan stabil asamnya. Dan di situ nanti akan terjadi apa? Pertukaran pembakaran energi. Yang diolah itu biasanya makanan, akhirnya yang diolah adalah cadangannya. Jadi kalau yang mengatakan saya nggak kuat puasa itu mindset. Ini tidak seperti itu. Karena apa? Ketika otak itu kan membutuhkan gula, membutuhkan glukosa. Yang ini dihasilkan dari oksidasi. Yang dioksidasi itu salah satunya adalah karbo sama glukosa tadi. Otak itu, jadi kalau otak itu pengen fresh ya atau pengen tenang ya kita butuh asupan gula. Tapi ketika puasa nggak ada, gantinya siapa? Gantinya ya lemak itu yang dibakar. Dia akan teroksidan, akan menjadi energi. Jadi nanti kepala itu akan tenang, pikirannya juga akan kembali normal, bisa mengendalikan diri. Tapi kalau sininya udah kosong, perutnya sudah kosong, lambungnya kosong, kemudian mindsetnya itu diikuti, saya nggak kuat puasa, ya nggak kuat. Tapi ketika mindsetnya itu dikatakan saya kuat puasa, ini biasa saja, ya nanti sini kan tenang, pembakaran itu lemaknya akan naik, maka asam lambung akan turun secara otomatis. Dan salah satu keajaiban asam lambung, asam lambung itu terkait langsung dengan pola pikir, dengan mindset di otak. Jadi ketika orang itu berpuasa di sebelum sahur atau malam harinya, saya mengatakan nawaitu shomal godin ya kalau di sana. Kalau kita hanya niat saja, di batin saja, itu sudah mindset kita itu sudah mengcalling koneksi dengan asam lambung yang ada di dalam tubuh kita. Besok saya itu mau puasa gitu loh. Asam lambung tidak akan bergejolak, gejolaknya tidak akan parah, paling hanya di awal 1 hari di awal puasa, maksimal 3 hari di awal puasa. Karena itu proses, nanti ada proses perubahan dari pembakaran yang biasa dibakar di siang hari tapi tidak ada, kemudian diganti pembakaran di malam hari. Siangnya ada yang dibakar adalah lemak sebagai cadangan makanan dan cadangan energi. Jadi apa yang akan kita sistem tubuh kita yang akan kita isi itu harus ada keseimbangan. Jadi ketika produksi dengan pembakaran dan pembuangan itu akan seimbang, tubuh kita akan sehat. Manakala produksi dengan penyimpanan itu tidak seimbang dan pengeluarannya juga tidak seimbang, maka itu akan menimbulkan banyak kegoncangan. Jadi kalau orang itu produksi makan terus gitu ya, kemudian disimpan jadi lemak, nggak dibakar-bakar, nggak dibuang-buang, nggak ada penyelesaiannya, maka beban untuk kinerja organ yang menjadi tanggungan dari lemak itu akan semakin berat.
Terus yang bakar lemak siapa? Pertanyaannya yang bakar lemak siapa? Siapa? Nah, ya pertanyaan ini yang bakar lemak itu siapa? Karena kalau kita itu ngata, oh lemak itu akhirnya dibakar menjadi cadangan makanan, lah sing bakar itu siapa? Kan itu butuh keseimbangan. Ya, nanti jawabannya apa sekarang? Jadi yang membakar lemak siapa? Nah, sini lah. Nah, jantung, yakin. Siapa? Lambung dan limpa, yakin. Banyak yang eh, tidak memahami masalah proses-proses pembakaran, dan ini sebenarnya kan di dalam tubuh kita itu banyak sekali. Lemak itu ada di mana-mana. Lemak termasuk eh, melibatkan banyak hormon untuk pembakaran lemak. Jadi kayak insulin itu juga ada pembakaran lemak. Lemak di mana kalau insulin? Insulin itu mengontrol energi. Lemak di mana? Lemak di dalam darah. Kemudian ada namanya grelin. Grelin itu untuk membakar lemak di area lambung. Jadi ketika kita itu pada posisi perutnya itu terlalu lembab, kalau di TCM itu terlalu lembab, jadi dahaknya itu terlalu tinggi. Nanti ada hormon, kalau di modern ada hormon namanya grelin, itu yang membakar lemak di situ, atau yang membantu proses untuk menghilangkan dahak di situ. Nah, itu kan di hormon ini. Jadi di situ nanti hormon grelin itu akan membuat apa? Pembakaran. Ketika terjadi pembakaran, rasanya apa? Lapar. Ya. Jadi nanti terhubung sama tiroid. Jadi kalau kita itu nggak gemuk, itu kan bentuk lemak. Cadangannya makannya banyak. Jadi kalau hipotiroid, makan sedikit tidak makan itu tetap gemuk. Kalau hipertiroid, makan seberapapun akan tetap kurus. Nah, kalau pengen kita bakarnya cepat, ya kita stimul untuk tiroidnya, kita aktifkan, ya biar kurus. Kalau di terapi kan ya gitu, adanya lapar terus, tapi berat badannya turun. Banyak sekali. Jadi apa namanya, hormon-hormon yang terkait dengan pembakaran lemak itu luar biasa. Ada hormon leptin, kemudian kalau hormon leptin itu bertugas untuk mengirim sinyal ke otak, yaitu nanti yang mempengaruhi untuk memicu pembakaran. Jadi kalau hormon leptinnya ini ada resistensi pada seseorang, maka terlalu banyak lemak, karena otak itu akan tidak apa namanya, tidak merasa lapar gitu. Jadi makan sedikit ya sudah kenyang, tapi gemuk gitu loh. Kadang kita itu bingung sendiri, nggak makan tapi kok gemuk gitu loh. Makan sedikit kok gemuk gitu loh. Salah satunya hormon ini yang terkait ini. Belum lagi hormon seperti hormon kortisol itu juga terkait. Yang paling banyak terkait itu adalah hormon tiroid. Jadi dengan ini
Kita harus tahu semua sistem ini akan dikendalikan dari siapa kan gitu. Jadi kita ulas lagi dari atas. Jadi ketika orang berpuasa itu akan meningkatkan populasi bakteri namanya Lactospiraceae. Ketika bakteri Lactospiraceae ini itu ada di dinding usus. Jadi bakteri ini berjuang terus-menerus untuk mendapatkan kehidupan itu di usus. Dan ini pada perut isi maupun perut kosong, artinya berpuasa, dan akan semakin meningkat pada perut kosong, artinya sedang berpuasa, itu akan meningkat jumlahnya. Karena apa? Bakteri ini itu akan bertahan dari lendir yang dibuat oleh usus itu sendiri, sehingga bakteri ini bisa mengalahkan bakteri-bakteri yang lain yang merugikan. Jadi ketika orang berpuasa, maka bakteri Lactospiraceae ini itu akan meningkat jumlahnya dan mengalahkan bakteri yang lain. Kalau bakteri yang lain itu butuh asupan seperti karbohidrat, seperti gula yang manis-manis. Tapi bakteri ini tidak membutuhkannya dan dia akan bertahan hidup dan semakin meningkat itu dari lendir yang dihasilkan oleh lapisan dinding usus. Dan akan meningkatkan jumlah lapisan dinding usus. Dan bakteri ini menghasilkan asam lemak, rantainya itu rantai pendek, ya disebut butirat. Kalau butirat itu sudah umum di kesehatan usus. Jadi butirat ini mengirimkan sinyal-sinyal antiinflamasi ke sistem kekebalan tubuh. Jadi butirat ini sangat penting ketika kita mengalami peradangan. Jadi ketika kita mengalami peradangan, maka ini akan muncul dan mengirimkan sinyal antiinflamasi, anti peradangan. Ketika mengirimkan antiinflamasi atau anti peradangan, maka kondisi tubuh atau kekebalan tubuh seseorang itu akan meningkat. Ini yang penting. Jadi ketika seseorang itu menjalankan ibadah puasa, secara otomatis akan meningkatkan lapisan dinding usus. Juga akan memberikan efek antiinflamasi, artinya anti peradangan di seluruh tubuh. Tubuh itu akan mengalami kekebalan. Jadi kalau orang yang ususnya itu tipis, lapisannya itu tipis, penghalang dinding ususnya itu tipis, rawan pada kebocoran usus. Belum lagi rawan tentang adanya penyakit IDB atau iritasi usus besar. Ini dari situ aja nanti kalau seseorang itu kena penipisan dinding usus, maka osmosis atau penyerapan dari kotoran-kotoran atau bakteri-bakteri itu akan lari ke sistem darah, lari ke banyak sekali nanti efeknya. Dari sistem darah kemudian masuk ke sistem organ yang tersangka, yang lemah mana, misalnya kalau kita katakan itu dari usus besar, dia lari ke kandung kemih bakterinya, atau larinya ke liver misalnya. Itu banyak sekali masalah-masalah terkait dengan kekebalan. Nah, itu pembahasan yang panjang. Jadi di sini orang yang berpuasa otomatis itu akan sehat
ususnya, akan terjadi pembakaran sisa cadangan makanan, maksudnya yaitu lemak tadi. Otomatis, secara otomatis dia akan menyehatkan jantungnya, karena beban di sistem tubuh yang terkait dengan aliran darah itu akan berkurang, lemak-lemak berkurang. Jadi diingat-ingat, kalau nanti ada seseorang yang puasa kok tambah ngelentruk, pasti ada yang salah. Secara otomatis ini sudah ada penelitian dan ini memang diterbitkan banyak jurnal. Orang yang rajin puasa, kalau modern itu puasa apa ya namanya, intermittent atau apa gitu. Nah, itu kan dengan jarak jangka waktu tertentu. Itu akan menghasilkan sistem kekebalan alami. Bahkan kenapa orang mau operasi harus puasa dulu, nah itu. Dan yang lainnya kan itu. Belum penyakit-penyakit, kalau di Jerman itu ada penelitian penyakit-penyakit kronis itu diwajibkan puasa, termasuk apa? Kanker payudara. Termasuk orang yang mengalami jantung koroner. Itu kenapa berpuasa? Ternyata salah satunya itu mengendalikan lemak asam, lemak jahat yang ada di dalam darah itu bisa terbakar itu dengan puasa. Jadi, kemudian orang-orang yang sehat dengan puasa selain tadi kanker payudara, kanker usus, iritasi usus, radangan usus. Kemudian salah satu yang paling cepat untuk sehat dengan puasa itu orang diabetes tipe 2. Tapi dengan catatan nanti. Jadi kalau orang diabetes tipe 2, ketika orang berpuasa itu akan menurunkan kadar gula. Itu secara otomatis. Jadi ketika orang diabetes tipe 2 berpuasa, itu jangan minum obat penurun gula. Ketika minum obat penurun gula tambah drop. Sudah puasanya sendiri menurunkan kadar gula, ditambah obat gula. Jadi kalau orang kesempatan bagi orang-orang diabetes tipe 2 saat ini itu ya sangat cocok sekali itu. Tapi banyak yang takut. Cuma nanti kita kecualikan. Ada syarat-syarat orang yang berpuasa bagi diabetes tipe 2. Jadi orang yang berpuasa itu kan melibatkan sebuah proses biologi. Ya, proses biologis di sini kalau di saat ini itu terkenal dengan nama autopagi. Autopagi itu apa? Tahu nggak autopagi? Nggak tahu kan? Orang berpuasa itu melibatkan proses biologis namanya autopagi. Autopagi itu sel-sel tua yang rusak itu dibersihkan oleh tubuh. Jadi ketika puasa, sel-sel tubuh kita yang sudah rusak itu dibersihkan oleh tubuh. Namanya autopagi. Jadi kalau dari sisi kesehatan banyak sekali. Itu semua akan terkait dengan dua sistem pencernaan, yaitu pencernaan atas namanya lambung dan pencernaan bawah yang namanya usus besar. Jadi sudah kita pahami itu. Kemudian siapa yang tidak boleh puasa? Kalau orang haid itu kenapa tidak boleh puasa? Itu terkait dengan hormonal dan terkait dengan qi nih. Qi kalau kita katakan qi atau energi. Jadi perubahan hormonal itu akan tidak stabil ketika sudah haid, itu menghabiskan energi. Ditambah ketika berpuasa itu juga menguras sebagian besar energi atau pembakaran. Dan di sini sen itu psikologisnya itu bisa berdampak pada sisi apa? Sisi dia berpikirnya itu tidak rasional nanti.
sudah PMS-nya itu atau menstruasinya itu bikin emosional nggak stabil, ditambah lemes, ditambah ini, tambah lagi. Makanya salah satu hikmahnya seorang wanita itu sedang haid atau nifas itu tidak puasa karena pertama masalah energinya. Karena orang yang haid itu membutuhkan energi yang banyak. Kemudian terkait dengan hormonalnya, yang terkait dengan apa? Psikologisnya. Biar lebih stabil gitu loh. Kalau orang ibu menyusui atau ibu hamil itu jelas tidak diwajibkan puasa karena apa? Ketika berpuasa itu akan mengurangi jumlah nutrisi. Padahal nutrisi dibentuk untuk kekuatan. Makanan yang kita makan untuk kekuatan. Kekuatan itu akan membentuk atau energi itu akan membentuk pola pikir kita. Pola pikir kita akan mempengaruhi emosi kita. Emosi kita akan mempengaruhi masalah spiritual kita. Dan ini saling terkait. Semua akan kembali lagi dari atas mencakup atau menguasai semuanya. Artinya spiritual mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran, mengendalikan energi dan mengendalikan cara makannya, pilihan makanannya. Itu secara spiritual. Makanan yang dibentuk itu bisa menjadi energi yang bagus dan tidak bagus itu karena sisi spiritual. Dia bisa memilah ini halal, ini haram, ini thayyib, ini tidak thayyib. Itu sisi spiritual. Kemudian di situ akan bentuk energi. Setelah makanan itu terbentuk energi, spiritual mengendalikan. Energinya mau digunakan untuk apa? Untuk tiduran, untuk puasa, puasa sambil tiduran atau puasa sambil ngaji. Ini sisi spiritual. Spiritual mengendalikan pola energi. Mudah untuk dirinya sendiri, gampang iri, gampang dengki atau malas atau apa, itu ada di sisi spiritual yang mengendalikan pikiran. Sisi spiritual mengendalikan emosi itu hubungan dengan orang, menjadi marah ke orang lain atau emosi ke orang lain atau macam-macam. Dan itu sisi spiritual yang mengendalikan. Tapi sisi spiritual dipengaruhi oleh tahap bawah. Makanan yang dimakan itu akan mempengaruhi bentuk energi. Bentuk energi itu akan mempengaruhi pola pikir. Pola pikir akan mempengaruhi emosi. Emosi akan mempengaruhi spiritual. Nah, itu seperti itu. Dan puasa itu mengendalikan dari semua, dari bawah sampai atas. Dari sisi makanan, dari sisi energi, dari sisi pikiran, dari sisi emosi, dan dari sisi spiritual. Ini keagungan hikmah puasa. Jadi kalau sudah mengosongkan pencernaan kok pikirannya masih gerambyang gitu, itu pasti ada makanan yang salah dulu. Salahnya di mana? Bisa ketika sahur, bisa ketika buka puasa. Jadi ada orang harusnya puasa itu fasting itu pembakaran lemak, artinya ketika puasa itu harusnya kurus. Tapi ketika kita lihat berapa banyak orang berpuasa itu tambah gemuk. Itu adalah kesalahan di mana? Ketika sahur sama ketika buka puasa. Jadi akan terganggu. Sahurnya itu pertama, harusnya sahur itu mepet ke subuh. Kalau sahurnya orang sekarang ini apa ya, jam berapa ya? Jam 3 sudah. Jam 3 udah sahur, kemudian tidur lagi. Dia itu habis makan, kemudian tidur. Itu tidak akan terjadi pembakaran dan itu akan terjadi apa? Penumpukan lemak. Akan terjadi kelembapan dan itu akan mempengaruhi apa? Sisi lambung dan sisi limpa itu tambah yin, tambah dingin. Ya efeknya nanti pada jam 9 jam itu udah kerucuk-kerucuk, tapi apa? Dia tidak merasakan nikmatnya puasa. Kan apa? Kelembapan itu. Belum lagi nanti balas dendamnya ketika buka puasa. Yang diminum itu bentuk dingin. Dinginnya itu apalagi
tambah gula, gulanya gula refinasi. Kalau kita itu harusnya sadar gitu loh, ketika kita berpuasa untuk sahur, kita makan itu secukupnya. Itu hanya untuk menegakkan dan mengkondisikan apa? Bakteri yang di sini sudah ini kita cukupkan. Kamu itu cukupnya cuma 1 buah, kamu itu cukupnya cuma makan nasi itu sekian, dan itu mepet gitu loh, mepet dengan waktu subuh. Nah, bukan jauh dengan subuh kemudian tidur subuhan gitu. Itu bikin penyakit baru namanya. Itu akan menghambat qi namanya. Jadi orang-orang yang sahur di jam 3 itu kita pastikan dia itu banyak lemas, lebih banyak pusing, lebih banyak masalah nanti di kemudian hari setelah puasanya. Kemudian kalau pas buka puasa perut kosong, itu kan bakteri yang muncul. Bakteri itu makanannya apa? Yang disukai. Bakteri itu makanannya yang disukai adalah yang manis, gula, termasuk madu, kurma. Maka kasihlah makanan pertama kali itu sesuatu yang thayyib. Artinya makan dulu kurma 1-3 biji. Jangan langsung dikasih ya sesuatu yang lembab. Kalau nanti ya dikasih sesuatu yang lembab, misalnya gula refinasi, sirup, ditambah es, tambah gorengan, ya gendut nanti kita. Karena apa? Yang muncul adalah bakteri-bakteri yang merugikan, bukan bakteri yang baik, gitu loh. Kalau bakteri baik tidak akan mungkin kita gendut, tapi akan menyeimbangkan sistem cairan tubuh kita. Nah, di situ bakteri yang baik itu akan tersingkirkan. Bakteri-bakteri penyakit-penyakit itu akan muncul pada kelembapan-kelembapan yang seperti itu. Lah tapi kalau pas puasa saya juga sehat-sehat saja kan gitu, bilangnya. Iya, saat itu kamu puasanya sehat. Nanti habis puasa berubah pada pola kebiasaan hidupnya, pasti sakit-sakitan. Ya itu kan karena apa? Efek dari penumpukan ketika puasa. Jadi di sini kalau kita itu pengen sehat dengan puasa, ya kita dengan aturan yang jelas. Makan kurma 1-3 biji dulu, diistirahatkan sebentar. Biar apa? Gas lambung menyesuaikan, asam lambung yang distimul menyesuaikan, bakteri juga menyesuaikan. Kan seperti itu. Kemudian minum yang manis, mungkin air madu, itu juga bagus. Kalau sekarang ada yang minum nabis, ya nabis juga bagus. Bukan langsung nanti gorengan, bakwan, mendoan, yang lain tambah apa? Saus, tambah kecap. Wah enak sekali, mantep. Itu ya semoga aja di ma'had ini tidak seperti itu ngasihnya gitu loh. Tapi bertahap anak-anak. Kurma dulu, habis itu wudu-wudu. Kurma wudu, tapi sudah disiapkan minuman, air madu, ya minum. Jangan langsung 1 gelas habis, pelan-pelan dulu. Udah didiamkan sebentar, sudah nanti sholat, habis itu baru makan pelan-pelan gitu. Enggak langsung semua masuk ke semua. Nanti itu akan merusak sendiri sistem organ kita. Jadi dan orang-orang yang tidak diwajibkan puasa itu salah satunya adalah orang-orang yang sakit. Orang yang sakit yang tidak bisa puasa itu kalau di TCM itu namanya orang-orang yang memiliki defisiensi qi, kekurangan energi, terutama defisiensi qi limpa, kekurangan energi limpa atau defisiensi yin limpa. Jadi orang-orang yang kekurangan kalau di limpa itu kan sebenarnya hangat ya. Tapi kalau ketika dia kekurangan energi, limpa itu tidak bisa memproses makanan dan dia akan lemah kalau kekurangan energi. Jadi patokan kita itu kalau di TCM orang puasa dan tidak puasa itu tergantung pada energi di limpanya. Orang-orang yang energi limpanya lemah atau mungkin kekurangan yin limpa
itu banyak sekali gejala-gejalanya. Orangnya itu mungkin bibirnya terlalu kering, terlalu pecah-pecah, ya, itu. Kemudian dia dehidrasi, orang-orang yang dehidrasi. Kemudian ditambah lagi apa? Orang-orang yang anemia, HB-nya turun, itu nggak boleh puasa. Tapi ketika masih kuat, stabil HB-nya walaupun dia pada posisi sakit, ya puasa aja gitu loh. Nggak usah takut, wah nanti saya puasa, saya punya emah, energinya dilihat, wah energinya kuat kok gitu loh. Tapi apa? Mindset dia yang mengatakan saya tidak kuat. Nanti saya puasanya gimana ya? Nanti maksanya kambuh ya? Ya justru dengan berpuasa akan menstabilkan apa? Asam lambung, menstabilkan gas lambung, akan tadi beberapa bakteri yang baik kita muncul, beberapa hormon untuk pembakaran itu lebih aktif. Itu kan luar biasa. Cuma tadi penghalangnya adalah mindset, pikirannya sendiri, orang-orang yang tidak kuat puasa ini. Kalau memang jelas-jelas pada posisi defisiensi C, betul-betul kekurangan energi, ya kita katakan walaupun tamak jasadnya itu apa, badannya itu kuat sekali, badannya keker gitu loh. Tapi kita lihat misalnya kita diagnosa dengan lidah itu, oh lidahnya putih, lapisannya banyak kelembabannya. Ya kita katakan ya jangan puasa. Kalau kamu puasa nanti akan tambah drop. Loh saya kuat, bisa dicoba, itu akan drop gitu loh. Dan ini memang terbukti gitu loh. Karena apa? Pengolahan makanan, nutrisi yang dikerjakan oleh limpa itu akan mempengaruhi sistem energi. Kalau cadangannya aja itu terlalu dingin, api jantung itu terkurang, jadi darahnya kurang panas, kurang aktif, kemudian dia berpuasa, ya sudah akan turun. Maka yang dikatakan untuk orang-orang yang sakit di sini, bisa kita katakan orang-orang yang memiliki kelemahan di limpa. Nanti pelajaran masalah orang-orang yang lemah di limpa itu kan banyak gitu. Jadi salah satu cirinya yang tadi lapisannya itu terkadang kalau sangat dingin sekali limpanya kalah, itu warnanya putih, atau kadang tidak ada lapisannya tapi warnanya putih kayak apa namanya karet, apa ya karet itu ya, pentil itu. Atau di sebaliknya, orang-orang yang mempunyai lapisan lidah itu terlalu merah sekali, itu juga tidak boleh puasa, karena itu juga akan mengalami dehidrasi nanti kalau panas. Jadi nanti penyakit-penyakit yang terkait dengan seperti ini bisa kita, walaupun di samping kita, keluarga kita, kalau kita melihat ya jangan puasa dulu, naikkan energi dulu baru puasa untuk keesokan harinya. Ada orang yang sakit misalnya batu empedu, wah dia merasakan sakit ini, pakailah puasa, malah itu akan mengurangi sistem peradangan. Orang yang mempunyai kanker juga suruh puasa kanker, saya mau kemo besoknya dan seterusnya, puasalah. Itu akan mematikan apa namanya, mematikan sel-selnya. Sel-sel kanker itu butuhnya kan asupan dari karbohidrat sama gula. Sel kanker itu butuhnya karbohidrat sama gula. Ketika sudah apa namanya, sudah dikurangi asupan gulanya, maka sel kanker tidak akan mendapatkan asupan makanan. Jadi kalau kita mau apa namanya memberikan pada orang-orang yang lemah itu, yang lemah karena kanker, ya suruh puasa sebenarnya. Dan ini kunci untuk laki-laki. Ini kunci untuk laki-laki. Dengarkan ya bapak-bapak di sini. Anak-anak yang belum balik nanti aja.
Ya sudah balik didengarkan. Salah satu yang meningkatkan energi seksualitas itu adalah puasa. Udah itu catatannya. Kok bisa? Padahal puasa ketok lemes itu. Enggak. Lakukan aja, nanti akan tahu hasilnya. Jadi bagi bapak-bapak yang sudah menurun daya seksualitasnya, lemah, terutama ada penumpukan lemak gitu. Lemak kayak ini masih jomblo ya. Masih jomblo Mas. Ya. Ini masalah bapak-bapak ini. Sudah menurut karena ada penumpukan lemak, segeralah untuk puasa. Karena itu akan membengkak ketika penumpukan lemak itu akan terjadi dan tambah dingin, tambah lembab, itu dari limpa mempengaruhi ginjal. Otot-otot di pinggang kita itu akan lemah. Ya, seksualitas kita lemah. Maka puasalah. Ini tips, salah satu tips yang ada di TCM. Ini sudah tersimpan lama. Bukan cuma di ajaran Islam. Tips ini itu ada di TCM. Salah satu untuk meningkatkan daya seksualitas bagi laki-laki itu adalah puasa. Maka puasa sepekan itu 3 hari sekali itu puasa, pasti daya seksualitasnya bagus. Apalagi yang 3 hari di Yaumul Bid, kemudian dipekam di area-area itu bagus juga. Jangan dilewatkan, maksudnya gitu. Terus bagi ibu-ibu gitu juga, kalau sedang pengen hormonalnya itu stabil, ketika mau PMS, mau premenstruasi itu enggak ininya emosional aja itu. Kendalikan dari puasa. Jadi puasa itu luar biasa. Dan pencernaan kita itu akan stabil. Terus apakah ini kita bicara masalah puasa yang ada itu puasa Ramadan kan itu, atau puasa-puasa yang sunnah diwajibkan di dalam Islam. Sebenarnya ada beberapa tata cara puasa-puasa itu kan sebenarnya kan juga bagian dari ilmu diet. Jadi ilmu diet itu sebenarnya kan ilmu gizi, mengatur sistem. Ada kalanya orang itu berpuasa itu puasa apa? Puasa dari menahan barang tertentu atau makanan tertentu. Misalnya ada orang-orang itu kelebihan karbohidrat itu, maka dia berpuasa dari karbohidrat. Termasuk orang-orang yang diabetes yang sudah akut itu, atau orang-orang yang mempunyai kanker, maka dia tidak diwajibkan untuk makan makanan yang mengandung karbohidrat dan gula yang tinggi. Diganti dengan yang lebih alami, yaitu maka dia bisa memilih makanan seperti buah atau umbi-umbian, diganti nasinya diganti dengan umbi-umbian atau biji-bijian. Itu lebih menyehatkan di sistem pencernaan kita. Jadi kadang-kala seperti itu saya lakukan. Jadi dalam jangka sebulan atau kadang maksimal 2 bulan, saya itu tidak makan nasi beberapa hari. Saya hentikan. Nasinya saya ganti biji-bijian, hanya makan jagung. Kadang hanya makan tahu. Kemudian ditambah yaitu agak lembab. Cuman kita mengganti sistem gula kita biar tidak terlalu naik. Ketika kita makan tahu saja, makan jagung saja yang direbus, otomatis gula darah kita itu akan turun. Ya memang agak pusing di awal itu, pusing, agak lemes gitu. Tapi setelah itu stabil, energi akan kuat. Karena apa? Sistem tidak ketergantungan pada karbohidrat. Pola pikir kita yang kemerungsung itu apa? Bahasa Indonesia kemerungsung apa? Terburu-buru, berpikirnya pengennya agak cepat, ambisius, itu bisa terkendali. Kalau kita itu mengendalikan emosi-emosi yang marah, ya seperti itu, ganti gitu loh. Makanya kalau sebelum datangnya Islam di Jawa itu banyak sekali puasa.
Ada posong rawat ya. Posong rawat itu bahasa apa? Ya makannya cuma umbi-umbian sama sayur, nggak makan nasi. Itu di kesehatan itu jauh sekali. Kalau Indonesia, neng Jawa itu kok gak oleh ya pasang rawat kok diarai ngene-ngene dibilangi pasang rawat gini. Lah itu di TCM itu ada. Ketika itu diterapkan oleh orang Cina kok tidak dikatakan itu tradisi atau itu menyalahi syariat ya? Kenapa seperti itu tadi? Iya, di TCM itu ada diet hanya makan makanan umbi-umbian atau makan sayur saja. Itu di sana ada udah 2000-an tahun. Di Jawa sebelum Islam datang itu sudah ada ilmu itu. Tapi ketika Islam datang kenapa itu disalahkan ya? Padahal itu hanya untuk pola kesehatan. Wah, perawat tinggal gula ilmu gitu. Ya itu yang salah gula ilmu nih. Aslinya kan itu. Tapi posonya iya nih ya. Jadi terkadang itu mendudukkan antara kesyirikan dengan sesuatu yang haram itu tidak bisa. Jadi kalau yang haram itu alatnya, kalau kesyirikan itu perbuatan atau pola pikirnya. Maksudnya paham gitu ya. Jadi syirik itu terletak pada pola pikir dan tindakan. Kalau haram itu pada alatnya, wujud barangnya. Perbuatannya haram gitu ya. Misalnya kalau perbuatan haram, perbuatannya itu sebenarnya kan melanggar. Dia mau ngarah ke syirik, mau ngarah apa kan gitu. Jadi ada puasa-puasa termasuk puasa mutih. Puasa mutih itu apa? Nasi putih. Dia menghindari apa? Semua jenis yang lain ya itu. Itu kalau di sistem tubuh kita itu hanya mengolah untuk sistem karbohidrat. Itu yang dipacu itu adalah otak, ketenangan. Jadi orang-orang yang kalau di Jawa itu dikatakan puasa mutih itu kan untuk menyucikan diri, membersihkan diri kan itu. Tapi kalau di secara ilmu TCM itu dipakai hanya untuk memicu apa? Memicu hormon-hormon yang ada di kepala untuk ketenangan. Itu jadi makannya cuma seperti itu aja, nggak makan yang lain. Dan makannya itu bukannya sahurnya itu jam 6 sore, sahurnya jam 6 sore. Paham maksudnya? Jadi dia puasa berapa jam? 24 jam. Itu hanya 3 hari. Sama dengan puasa intermiten dan yang lainnya, tapi anunya lebih gitu loh, lebih ekstrim dan pembakarannya itu lebih ekstrim. Tapi jangan diikuti, ini nggak paham filosofinya, jangan diikuti, nanti salah. Dan banyak sekali masih ada puasa-puasa yang lain, termasuk puasa ngebleng telung dino. Itu juga untuk pembakaran sebenarnya. Itu untuk meningkatkan daya spiritual. Jadi orang-orang dahulu itu kalau pengen daya spiritualnya dia harus mencegah dari semua hal, termasuk makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Dan untuk beberapa puasa itu bukannya nggak boleh sesuatu yang bernyawa. Kan ada tau Jawa, itu. Bukane ra oleh sing nganggo amisan. Itu punya makna. Artinya dia tidak mengembangkan nafsu hewani, katanya seperti itu. Tapi secara TCM tidak ada, kalau makan daging itu akan timbul panas. Maka jangan sampai melonjakkan energi panas. Yang dimasukkan adalah energi dingin. Yang terbentuk adalah energi dingin. Itu untuk menentamkan hati dan seterusnya, mengendalikan emosi. Itu jauh sebelum Islam datang. Ini saya cuma cerita di Jawa seperti itu. Di TCM model-model diet seperti itu ada. Ya banyak tidak terungkapnya aja. Cuma di Jawa, kalau di Jawa itu katakan bla bla bla. Ya kita mengacu kalau pada ono sunnah ngapa ono agama atau ono agama kok pilih puasa yang lain. Itu biasanya pertanyaannya cuma dibenturkan dengan itu. Padahal ketika seseorang itu diet
diet itu artinya nyirik dari makanan tertentu atau hanya makan makanan tertentu, maka dia boleh mengambil itu dari sisi kesehatannya. Sekarang ini ada orang-orang yang ekstrim itu hanya makan makanan daging gitu, diet keto misalnya, itu makan daging. Yang dihindari siapa? Karbo. Dihindari sebagian besar sayuran. Nah, kan gitu. Ya, itu kan sistem di dunia. Itu untuk kesehatan. Ya monggo kan itu pendapatnya. Tapi kalau kita bantah lagi, loh di Islam itu menghalalkan semua makanan kecuali yang diharamkan. Nah, itu. Ngopo kok dadak nyirik seperti itu? Kalau pengen kurus ya, pengen sehat ya pakai puasa yang beneran kan itu. Wah itu nanti benturan, kalau dibenturkan itu semua tidak akan jalan, tidak akan ada bisnis gitu, maksudnya seperti itu. Ya iya toh, kalau yang mengikuti orang Islam, lah dietmu kan salah kan gitu. Secara Islam sayuran boleh, ini boleh, yang diharamkan apa? Sembelian atas nama selain Allah, bangkai, darah, yang untuk persembahan itu aja toh, gitu loh. Berarti yang lain boleh nggak? Boleh. Babi nggak boleh, yang jenis-jenis itu nggak boleh. Itu jelas kan itu. Cuman tata caranya kalau kita benturkan dengan dalil, nggak ada jalan. Nanti nggak ada bisnis pokoknya. Nah, situ aja intinya. Itu menyalahi apa? Menyalahi fitrah gitu loh. Fitrah manusia itu Rasulullah juga makan makanan gandum, ada gini di Arab itu jenis makanannya gandum, ada kurma, ada daging. Ya kita nggak selamanya ikuti seperti itu. Di Cina itu di dataran, sebagian dataran atau di Jepang mereka awet-awet muda dengan konsumsi sayur atau dengan konsumsi misalnya kalau di Jepang itu ada asitaba namanya, apa namanya? Saya di Jepang itu bagus. Ini bertolak belakang karena itu sistem dan itu adalah kondisi dari perwilayah, dari per daerah dan sesuai dengan kultur tanahnya orang itu hidup. Jadi tidak bisa disamakan. Kalau urusan jenis makanan, tapi semua itu boleh nggak? Ya boleh. Kalau menghindari satu ini untuk pengobatan boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalau terlalu ekstrim boleh nggak? Nggak boleh. Karena kita kan dikatakan kalau wasrobu la tusrifu, makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam makannya itu sendiri atau berlebih-lebihan dalam pengurangan. Jadi kalau salah satu itu berlebihan dalam daging dan meninggalkan yang lain, itu menyalahi fitrah. Banyak orang yang makan sayuran aja terus-terusan, dia tidak makan daging-dagingnya juga menyalahi fitrahnya. Bahkan kalau kita makan daging itu minimal maksimal berapa hari sekali. Maksimal itu harus sudah kemasukan itu daging. Dalilnya ada tadi. Makan daging itu maksimal berapa hari? 40 hari, 4 bulan. Itu harus sekali waktu harus kemasukan daging. Berapa? Nanti dicari. Jadi tubuh kita itu sudah seperti itu dan puasa seperti itu. Puasa itu sangat luar biasa. Jangan sampai kita itu tidak puasa. Kalau kita itu dalam satu pekan itu tidak bisa meluangkan 2 kali, luangkan 1 kali. Kalau dalam 1 bulan itu kita bolong pekan pertama, kedua bolong ya kita ambil yang pertengahannya. 3 itu wajib gitu loh. Untuk apa? Untuk detoksifikasi organ. Lah pengen awet muda enggak kan gitu. Kita tahu bahwa di dalam puasa ada namanya autofagi. Artinya sel-sel yang rusak itu akan dibuang dari tubuh ketika puasa. Lah sudah jelas enaknya seperti itu, aturannya sudah enak untuk pahala kan itu pahala. Kalau kita mau cari pahala gitu.
Katanya salah satu pintu surga itu bagi orang-orang yang rajin puasa. Ada yang puasa itu dari kecil, dari muda, itu Senin Kemis itu luar biasa. Dia berpendapat saya tidak bisa melakukan amalan-amalan yang lain. Saya bisanya ya itu, saya mau meraih dari pintu itu. Ya sudah, pintu itu. Karena apa? Ketika dengan berpuasa, secara psikologis itu akan lebih tertata. Yang lain itu tidak puasa, dia bisa mengendalikan dengan puasanya. Yang lain itu jujur-jujuran makanan, dia bisa mengendalikan. Orang lain itu punya mindset yang buruk, dia bisa mengendalikan dengan puasa. Dan makanya puasa itu kan membawa sebagian banyak pintu kebaikan. Yang kita sebutkan tadi, puasa itu akan mempengaruhi sisi spiritual, dan sisi spiritual itu akan mencakup ke sisi emosi, pikiran, energi, sama makanan. Nah, artinya materi organ tubuh kita. Dari puasa itu akan memperbaiki sisi makanan, menciptakan sisi energi yang baik, menciptakan pemikiran yang baik, menciptakan emosi yang baik, dan mencapai spiritual yang baik. Ini pentingnya puasa. Jadi kalau puasa hubungannya dengan gangguan pencernaan, ya kita sebutkan seperti itu tadi, bahwa orang-orang yang boleh puasa itu banyak, dan yang tidak boleh puasa dari orang yang sakit itu cuma sedikit. Kalau di DCM, yaitu tadi orang yang mengalami kelemahan energi. Yang kedua, orang yang lemah di limbahnya. Kalau lemah di livernya, dia masih bisa puasa, malah bagus. Empedunya ada batunya, masih bisa puasa, bagus. Orang yang kena kanker suruh puasa lebih cepat. Orang yang mengalami gangguan di ginjal, seksualitasnya terganggu, ginjalnya terlalu dingin, dengan puasa dia bisa membakar endapan-endapan dingin di ginjal dan di otot-otot. Kemudian orang yang mengalami gangguan di jantung, dengan puasa akan memperlebar atau mengendalikan sistem emosi di jantung. Yang susah itu cuma satu tadi, apa? Kalau sudah punya gangguan di limbah. Insya Allah seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bingung dong, nggak ada yang tanya. Gimana? Yeah. Puasa itu kalau itu lambungnya sakit enggak apa. Lah itu tadi mindset itu tadi. Jadi orang yang sakit lambung, yang terlalu panas, yang bibirnya sudah mulai pecah-pecah, mulai dehidrasi, jangan puasa dulu. Atau ya gitu, kalau udah sakitan enggak apa-apa. Ya itu kan dehidrasi. Kalau dehidrasi semakin dia puasa semakin drop. Atau ketika limbahnya itu lemah, itu kelihatan sekali putih. Iya, itu. Nah, berarti ketika lapisannya itu masih normal, ya puasa aja, kuat wah nanti gas saya naik kan, stabil nanti. Karena sistem bakteri nanti akan bekerja dengan otomatis. Wong badannya masih gemuk, nggak kurus. Kan berarti ada cadangan lemak yang bisa dibakar. Dan nanti tambah perih, itu sementara. Awal-awal ketika ada gas naik ya seperti itu. Kalau obat-obat kimia itu bisa nambah ke mata, ke telinga itu bisa. Sangat bisa. Iya. Jadi efek dari beberapa obat kimia itu selain merusak iritasi ke lambung, itu juga akan pengaruh ke endapan di ginjal, ya itu udah jelas, udah umum gitu. Nanti nyerangnya ya ke mata, ke telinga. Telinga itu dikuasai oleh
ginjal. Kalau mata dikuasai liver. Ketika ginjalnya sudah rusak, maka tidak bisa menghidupi livernya. Jadi kalau di TCM itu ginjal itu unsurnya air, maka dia menghidupi apa namanya liver, menghidupi kayu. Kan itu ketika ginjalnya bermasalah, maka livernya juga masalah, anaknya bermasalah. Caranya dihentikan apa gimana kan? Ya ketika lanjut ke masalah satu tadi kan. Akan kena lambung. Nah, lambung tarik ke mata. Nah, mata ini kena obat. Iya, Gimana tadi? Apa lanjut atau dihentikan? kan ada alternatif yang lain. Maksudnya obat alternatif lain itu kan bisa dari nutrisi, kan bisa. Lambung itu kan tidak mesti harus dikasih obat, tapi bisa dikasih nutrisi. Jadi kalau kita bicara masalah kimia penggantinya itu kan banyak. Dari yang lebih alami itu ada kan itu. Jadi jangan ketergantungan dengan mindset bahwa itu harus pakai obat kimia gitu loh. Coba sekali-kali itu dari makanan saja. Gitu. Ada yang lain. Nanti hubungannya kalau kebanyakan orang yang kebanyakan minum obat kimia ya berefek juga. Jarang kuat puasa juga. Masalahnya apa? Iritasi. Iritasi di lambung. Sudah kita cukupkan. Insyaallah kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.